Jumpa lagi saudara, hari ini Senin Kliwon tanggal 24 November tahun 2025. Konten kali ini masih sekitar konten omon-omon untuk di channel saya ini memang relatif tidak memerlukan banyak biaya, karena saya hanya mengambil background gambar syutingan video itu di belakang rumah saya, jadi tidak jauh-jauh dari area rumah saya. Yang kebetulan sekarang ini kondisi saya tidak begitu fit, tidak begitu prima, karena beberapa hari ini terserang flu kemudian batuk-batuk. Saudara, sekarang ini yang akan kita angkat adalah dua sosok yang sekarang tengah menjadi perdebatan atau semacam pemberitaan yang sedikit hot, khususnya untuk kalangan Nahdliyin, khususnya para tingkat pengurus pusat di PB, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau untuk jamaah Nahdliyinnya, orang NU di tingkat bawah, tingkat dusun-dusun, desa-desa ke pelosok itu nggak seberapa pengaruh, sebab mereka hanya sekedar ikut-ikutan, sekedar iya sekedar opo jarene, sebab warga Nahdliyin itu manut opo jarene kiai ini. Nah sekarang ini kiai pusatnya sedang lagi bermasalah, begitu saudara-saudara. Nah, saya sebagai penonton dan untuk mengisi channel, saya pun ikutan nimbrung untuk persoalan yang dihadapi oleh Gus Yahya atau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Itu nama Gus saya yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nah, kontroversi yang dihadapi Gus Yahya sekarang ini adalah dimunculkan dari Suriahnya, yaitu Kiai Haji Mukhtar siapa itu, saya pun nggak seberapa paham, nggak tahu apa itu Suriah. Yang jelas dari Suriah itu menekan, semacam menginstruksikan agar Gus Yahya atau Yahya Khalil Stakuf ini mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Bahasa kasarnya dilengserkan, dimakzulkan, dikudeta agar Gus Yahya mundur, leren, turun dari jabatan sebagai ketum PBNU. Nah, dilalahnya Gus Yahya ini balelo melawan, dan inilah yang saya maksudkan bahwa konten kali ini yang dengan sedikit genre yang berbeda. Dulu sudah saya angkat tentang Bupati Pati Sudewo yang mau dilengserkan, dimakzulkan oleh rakyatnya, tapi Bupati Sudewo masih bertahan, masih ngeyel, masih berkekeh tidak mau dilengserkan. Karena itu konten kita pada kali ini judulnya kurang lebih ya ini, Gus Yahya Ketum PBNU versus Sudewo Bupati Pati membangkang melawan balelo. Dan ini adalah sebagai cerminan karakter orang-orang Jawa. Kenapa konten ini kali saya mengangkat Gus Yahya versus Sudewo Pati? Walaupun ini berbeda genrenya, berbeda kasusnya, berbeda
dari segi banyak hal, tapi ada kesamaannya, yaitu sama-sama membangkang dari kehendak orang lain, kehendak orang banyak, dan kehendak yang lebih kuasa, lebih tinggi. Mereka melawan, mereka juga melelo. Itu yang dilakukan oleh Gus Yahya sama Sudewo Bupati. Ini sebagai, bisa disimpulkan, inilah karakter orang-orang Jawa. Karakter orang Jawa itu memang susah untuk merasa diri itu bersalah, merasa diri sudah tidak diakui, tapi masih ngeyel karena masih merasa hebat dan masih merasa mampu, dan itu masih sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Begitulah saudara. Nah, kita sekarang akan satu persatu sedikit kita onjai, kita udari apa yang terjadi antara si Gus Yahya dengan Sudewo Bupati ini. Ya, bedanya ya, kalau Gus Yahya itu kita kategorikan sebagai ulama, kalau Sudewo itu sebagai seorang umaro. Jadi berbeda antara ulama dan umaro. Di sini yang menyamakan adalah mereka sama-sama mau dimakzulkan, dilengserkan, dikudeta, tapi mereka tidak mau. Mereka ngotot, ngeyel, masih bertahan. Begitu saudara-saudara. Nah, ini dalam kondisi saya pilek ini. Nah, ini saya coba sentup ini karena Inggris tidak mau keluar. Nah, sekarang kita coba untuk mengulik tentang Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini. Beliau ini dilahirkan di Rembang, Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang kebetulan bertetangga dengan Kabupaten Pati, tempat lahirnya Sudewo. Konon katanya Kiai Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya ini masih kerabat dari Kiai Haji Mustofa Bisri atau Gus Mus. Begitu saudara-saudara. Nah, yang menjadi pokok persoalan tentang masalah kenapa si Gus Yahya ini harus dilengserkan, harus diturunkan, harus dimakzulkan, harus dilereni, sebab diantaranya ada 4 alasan. Itu dari segi pemantauan saya, dari apa yang saya tonton. Pertama, yaitu Gus Yahya ini yang sejak dulu terkenal sebagai orang tokoh liberal. Maknanya liberal ini orang liberal itu orang yang mencakupi kepada semua hal, semua golongan, seakan-akan ada kebebasan dalam banyak hal. Nah, di sini Gus Yahya itu dituduhkan seakan-akan pro-Zionis Israel, sebab dari beberapa indikator memang bisa kita saksikan dulu ya, sekitar sebelum tahun 2020 nggak salah, sekitar 2018 atau 19, si Gus Yahya ini pernah berkunjung ke Israel, bertemu dengan Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dan berfoto-foto. Juga belum lama ini ada beberapa tokoh-tokoh NU, tokoh muda khususnya, juga berkunjung ke Israel, ke markas Yahudi, padahal tengah lagi rame-rame konflik antara Israel dan Palestina. Tapi mereka, orang-orang NU, tokoh-tokoh muda NU ini kok tiba-tiba itu hadir, diundang oleh orang Perdana Menteri Israel Netanyahu. Terus jangan jadi pertanyaan tuh,
di mana nuranimu sebagai orang Islam, sebagai Muslim, saudara-saudara yang satu agama, orang-orang Palestina yang dibantai itu, kenapa kok tidak kau urusi, justru memihak, seakan-akan memihak kepada Israel. Ini yang jadi masalah. Mereka seperti tidak punya nurani, tidak punya empati pada Palestina. Ini yang kurang benar itu. Nah, yang jadi pemicu utamanya belum lama ini PBNU mengundang dalam satu pertemuan acara semacam kayak diskusi atau tentang ceramah begitu, mengundang tokoh Zionis Yahudi yaitu Peter Berkowitz atau siapa aja. Orang ini memang betul-betul tokoh Zionis Yahudi Israel, walaupun mungkin bertempat tinggal di Amerika, tapi ini tokoh Yahudi Israel, tokoh Zionis internasional. Ini yang jadi masalah. Kenapa ini orang ini harus diundang untuk jadikan ceramah? Ini yang jadi masalah, pemicunya begitu, saudara-saudara. Nah, yang menjadi kontroversi penyebab untuk memakzulkan si Gus Yahya ini diantara juga adalah tentang isu-isu skandal korupsi memanfaatkan jabatan. Yang santer terdengar adalah hampir semua orang tahu kalau adiknya yang bernama Yakut siapa, Menteri Agama itu, Yakut Khalil Qomas itu salah, itu terseret kasus korupsi dana haji triliunan rupiah. Nah, konon katanya, saudara, tadi terpotong saudara, entah sampai mana tadi itu. Saudara, mohon maaf, mungkin tadi ada kesalahan teknis, tersenggol, terpotong. Kita ulang lagi ya, tentang korupsi dana haji yang itu melibatkan adik kandung dari Gus Yahya, yaitu Yakut Khalil Qomas yang menjadi Menteri Agama. Nah, pada saat menjadi Menteri Agama itu, adiknya Gus Yahya, si Yakut, sampai sekarang belum ditangkap ini, pernah melakukan korupsi dana haji yang mencapai triliunan rupiah. Dan konon katanya dana haji ini juga mengalir ke kantong PBNU, bisa jadi khususnya kepada Gus Yahya sebagai saudara kandungnya. Ini diantara yang menjadi alasan untuk memakzulkan si Gus Yahya ya. Pertama, tentang kontroversi sebagai agen Zionis Israel. Kedua, korupsi dana haji. Nah, yang ketiga yaitu tentang isu-isu penjualan saham tambang batu bara. Ini yang dilakukan oleh Gus Yahya. Yang tahu ya hanya mereka, tapi tentang pengelolaan tambang ini semua rakyat bisa jadi sudah tahu kalau Nahdlatul Ulama itu dikasih kewenangan untuk mengelola tambang. Nah, tentang penjualan saham yang tentang bermasalah ini tidak tahu, ini intern dari kalangan PBNU. Yang tahu ya pentolan-pentolan itu begitu, saudara-saudara. Jadi yang menjadi isu pemakzulan si Gus Yahya itu yaitu tadi itu, pertama, lebih pro Zionis Israel. Yang kedua ya tentang
kecipratan atau memanfaatkan dana korupsi haji. Yang ketiga, isu penjualan saham tambang batu bara. Saya sebagai penonton ya tidak tahu, tahunya ya hanya dari membaca beberapa tulisan dan artikel. Dengan ini, karena saya sudah dianggap kebablasan, itu versi mereka mungkin ya, akhirnya dalam tempo 3 hari Gus Yahya ini harus lengser terhitung sejak tanggal kemarin, maknanya hari ini dan besok Selasa itu ya tanggal 25 Gus Yahya harus sudah lengser. Tapi Gus Yahya melawan, membangkang, menolak Balelo dengan berusaha menemui beberapa tokoh pengurus wilayah, ketua PWNU dan para kiai-kiai untuk dijadikan dukungan agar tidak dimakzulkan dengan alasan masih ingin bertahan sampai selesai karena mendapat amanat dari muktamar, begitu kira-kira saudara-saudara. Nah, hal ini kita berlanjut ke Bupati Sudewo. Ini yang kedua, saya angkat Sudewo. Yang dulu saya angkat Sudewo dengan Budi Ari Setiadi dengan judulnya Sudewo Bupati dan Budi Ari Proco hilang rasa malu. Mereka tidak punya rasa malu, sama-sama tidak punya malu lagi karena Sudewo sudah didemo, dilengserkan tapi masih bertahan. Budi Ari selingkuh atau dari Proco sekarang beralih ke Prabowo untuk mendapatkan kedudukan. Itulah sekarang Sudewo saya versuskan dengan Gus Yahya dengan tajuk yang berbeda. Tajuknya itu Bangkang Balelo melawan. Begitu melawannya Sudewo, kenapa? Ya, kita ulik ulang lagi, kita speak up lagi. Sudewo saat itu didemo oleh rakyatnya sebab dengan menaikkan pajak yang 250% ini membuat rakyat padi keberatan, merasa tidak mampu karena kondisi ekonomi yang susah. Tapi Sudewo mayer, bahkan menantang rakyatnya, silahkan didemo, jangankan 5.000, 50.000 pun saya akan siap hadapi dan tidak akan merubah keputusan tentang kenaikan pajak. Nah, arogan dari sifatnya Sudewo ini kemudian ditanggapi oleh rakyat dengan demo besar-besaran untuk memakzulkan dilengserkan. Tapi kata Sudewo, saya tidak akan lengser supaya saya dipilih oleh rakyat. Begitu ceritanya, walaupun sekarang dia nggak sadar kalau yang mau lengserkan juga rakyat. Nah, dalam kondisi seperti ini Sudewo pun terjerat kasus korupsi walaupun belum terbukti sampai sekarang, yaitu tentang pembebasan tanah ketika pembuatan mungkin double track jalur kereta api Semanca. Sudewo jadi anggota DPR. Nah, dua-duanya antara si Gus Yahya dan Sudewo ini ada kesamaan walaupun beda antara ulama dan umaro. Gus Yahya sebagai ulama itu berkenaan dengan mungkin lebih cenderung kepada akidah, pemahaman kesamaan, tapi juga ada di korupsinya. Nah, Sudewo ini berkenaan dengan kebijakan politik ekonomi pada rakyatnya untuk menaikkan pajak, sama-sama ditentang. Kalau Gus Yahya ditentang oleh Suriahnya,
Nah, Sudewo ini ditentang oleh rakyatnya, tapi keduanya sama-sama ngeyel, sama-sama menentang, sama-sama melawan, sama-sama balelo, sebab merasa dipilih dengan konstitusional. Nah, inilah karakter ciri-ciri watak orang Jawa itu yang selalu menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar, walaupun biasa nyakitin orang lain, nyinggung orang lain, nyalahin orang lain, tapi merasa dirinya yang benar. Ini berlaku di mana-mana, di struktur strata terkecil, di desa-desa juga begitu. Wong Jawa karena menang dhewe, dipek penake dhewe, dipek menange dhewe. Itulah wong Jawa. Kebetulan antara si Gus Yahya dengan si Sudewo ini bertetangga kabupaten Jawa Tengah, sama-sama Jawa Tengah, podo Jawane, podo gemblunge, podo-podo randewe isin, podo-podo karepe dhewe. Ini sangat berbeda jauh kalau terjadi di Jepang. Orang Jepang itu punya harga diri, rasa malu sangat tinggi, belum lagi dilengsarkan, dimaksudkan sudah menguturkan diri, bahkan akan dibela sampai bunuh diri. Lah ini kalau di Indonesia, khususnya di Jawa ini, mereka tidak akan terjadi. Mereka akan mundur, akan lengser, itu tidak akan. Itu sangat sesuatu yang tabu, walaupun sudah jelas-jelas salah, tapi masih ngeyel. Ini karakternya orang Jawa, wong Jawa yang ngono kuwi. Karakter sifat mood negatifnya ya seperti itu, ngeyel, masih merasa benar sendiri, rumangsane paling bener, nglendem, dipek penake dhewe, dipek api dhewe, juga menangin dhewe, tiba api dhewe. Mereka tidak berpikir tentang apa-apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Begitu saudara-saudara. Jadi pesan yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita belajar, kalau kita sudah merasa tidak dihargai, dibutuhkan orang lain, ya kita harus merasa ngalah, harus sadar diri, introspeksi. Begitu kira-kira. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jumpa lagi. Terima kasih.